Angkatan Laut Republik Indonesia. Saya merasa bergembira dapat berada di sini menyaksikan kembali kapal Dewa Ruci. KRI kita ini adalah kebanggaan nasional yang benar-benar telah memberikan darah bakti dalam usianya yang menjelang 50 tahun. Saya rasa melalui pengabdiannya yang tidak kenal henti itu, maka KRI Dewa Ruci merupakan contoh daripada jiwa kelautan yang kita miliki sejak dahulu. Dari pagi saya ke Paciran pergi mengunjungi atau meresmikan masjid yang didirikan oleh Sunan Derajat. Maka saya kenang kembali betapa Raden Kosim Sunan Derajat berlayar dari Surabaya menuju ke utara, pantai utara Pulau Jawa, dan di dekat Paciran mengalami pukulan gelombang yang besar sehingga kapalnya pecah dan beliau terdampar di pinggir pantai. Di tempat itulah beliau mendirikan pesantren yang akhirnya mencapai 8.000 orang pada tahun itu, yaitu pada abad ke-15 atau ke-16 Masehi. Dari situ dapat kita ukur betapa laut telah menjadi sahabat kita sejak dahulu. Tanpa laut maka tidak ada penyebaran paham-paham dan pemikiran tentang kebudayaan di negeri kita. Tanpa laut tidak akan bangsa kita menunjukkan kebolehan dan keterampilannya untuk menguasai dunia. Tanpa laut, maka di saat itu kita tidak akan bisa membuktikan kebesaran kita kepada dunia. Walaupun harus diakui bahwa Majapahit menghasilkan angkatan laut kuat, tetapi dalam jajaran kapal-kapal perang Cina, tetapi tidak mengurangi kenyataan bahwa kita sebagai sebuah negara yang berdaulat memiliki angkatan laut sendiri. Sama saja dengan Australia saat ini diapa-apakan ya di bawahnya Inggris, tapi dalam kenyataan Australia telah berdiri sendiri, mempunyai kekuatan sendiri yang telah dibuktikan dalam 2 kali perang dunia. Jadi karena itu saya rasa hal ini pun telah kita buktikan sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Bahwa hal ini sekarang mulai kembali dihidupkan untuk mengenangkan jasa-jasa kita dan untuk mengembalikan kebesaran kita melalui kejayaan di laut, maka tidaklah ini berarti bahwa kita sama sekali tidak punya latar belakang sejarah yang kuat di bidang kelautan. Pada abad ke-16 kita telah mempunyai duta besar di negeri Inggris. Tanpa memiliki sistem kelautan yang kuat, tidak akan mungkin kita meletakkan duta besar Banten di negeri Inggris. Belum kita berbicara tentang yang lain-lain. Laksamana Mansulhe yang terkenal dengan nama Cengho membawa angkatan laut kita menuju Kalikut di India, sebelah timur, di mana waktu itu pasukannya berjumlah 28.000 orang yang terbagi dalam sekian belas kapal-kapal jum. Kita bisa bayangkan Norman Schwarzkopf di Kuwait saja menghadirkan 45.000 orang sudah membuat gemparnya dunia zaman sekarang, di mana kapal laut itu sudah besar-besar dan menggunakan mesin yang kuat-kuat, di mana pesawat terbang telah membawa belasan ribu tentara dalam waktu cepat, dan di mana sistem komunikasi yang sangat canggih dan modern sanggup memberikan pertolongan kepada kecelakaan apapun yang terjadi di laut maupun di darat. Tapi zaman dulu tidak demikian hal. Walaupun demikian ternyata kita
termasuk di dalam deretan 28.000 orang di bawah Laksamana Majembe atau Majembe. Jadi karena itu kita bisa melihat bahwa kebesaran kita di masa lampau terletak di laut, dan di masa akan datang kejayaan seperti itu juga tetap berada di laut. Karena tanpa laut kita tidak punya arti apa-apa. Memang selama ini ada fata morgana, terutama di kalangan kerajaan Mataram, bahwa kekuatan agraris saja bisa menjadi tumpuan kejayaan kita. Tetapi saya rasa itu adalah impian yang sudah menunjukkan ketidakberhasilan. Buktinya ketika Sultan Agung mengepung kota Batavia, maka Belanda dengan sederhana saja membuat pertahanan, yaitu mereka bertahan di tempat yang namanya Westervreden, sekitar stasiun Gambir dan Tugu Monas sekarang. Kemudian di luar itu mereka membuat sistem pertahanan berupa kebun sirih, kebun sayur, kebun pala, dan segala macam itu. Lalu di luar kebun-kebun itu ada sungai. Nah, sungai inilah yang menjadi penghambat. Sebelah selatan kali yang ada di Pasar Rumput itu sampai ke barat. Sebelah timur adalah di menembus ke Ancol lewat Gunung Sari yang ada sekarang ini, gunung paling rata di dunia. Lalu di sebelah barat Kali Cideng. Nah, untuk pelayaran cepat maka dibuat sungai di sebelah utaranya, dibuat terusan di sebelah utaranya Istana Merdeka sekarang menuju ke Glodok. Jadi tampak sekali bahwa laut memegang peranan penting dalam arti bahwa kapal-kapal dan perahu-perahu dulu berlayar di sungai-sungai untuk bertahan. Sultan Agung yang jaya di daratan ternyata tidak mampu menembus pertahanan Belanda yang demikian sederhana. Tiap kali mereka menyeberangkan orang untuk menyerbu atau dari selatan, dari timur, dan barat, cukup dihadapi oleh panah-panah api dari kebun-kebun itu. Hingga akhirnya kita melihat bahwa setelah 2 bulan mengepung tanpa hasil, Sultan Agung kembali. Bekasnya yang masih ada, namanya kita lihat Paseban, tempatnya orang seto pada raja. Di sebelah selatan sedikit ada tentara Mataram, namanya Matraman. Sebelah sana lagi yaitu daerah tentara Bali yang dimasukkan di dalam tentara Mataram, Bali Matraman. Ke selatan lagi adalah tempatnya Wirokuno yang dibutuhkan oleh Sultan Agung, tapi pada saat yang sama ditakuti sehingga tidak boleh dekat-dekat raja, maka dia letakkan di selatan namanya Ragunan. Wirokuno, Ragunan. Kalau kita tanyakan orang Betawi namanya masih Ragunan. Ya, jadi daerah-daerah itu semua merupakan daerah darat di mana ribuan tentara-tentara Mataram dan berbagai arah mengepung Batavia. Tapi Belanda dengan sederhana bertahan melalui sungai-sungai yang tembus ke laut. Tiap kali mereka berpatroli dari laut itu sebelah barat muncul di Cideng, lalu ke selatan, dari selatan ke timur, lalu mengikuti Ancol. Maka itu semua merupakan bukti bahwa kekuatan laut adalah kekuatan dahsyat yang sanggup mengimbangi kekuatan darat yang dimiliki oleh Sultan Agung. Ini sudah merupakan bukti dari dulu. Belum lagi kita lihat bukti lain, umpamanya saja betapa kerajaan Kutai, kemudian kerajaan-kerajaan pulau seperti Ternate, Tidore, Bacan, kemudian Bima. Belum lagi kita bicara Sriwijaya ataupun pelabuhan-pelabuhan di Aceh yang menjadi sandaran bagi pasukan-pasukan Iskandar Muda. Itu semua adalah kekuatan-kekuatan besar di pihak tentara laut kita yang sanggup menjelajahi laut dan membuktikan kebesaran kerajaan-kerajaan yang ada itu. Jadi dengan kata lain, perjuangan antara laut dan darat dari dulu dimenangkan oleh laut di Indonesia. Nah, begitu kita menjadi
kerajaan darat yang lupa kepada laut, maka mulailah negeri kita mengalami masa kronos terus sampai sekarang. Karena kita ya terlihat saja sekarang bahwa bagaimana mungkin sebuah negara di mana mayoritas teritorinya adalah laut, tidak punya angkatan laut yang pantas, tidak punya kekuatan laut yang dapat dibanggakan. Tadi Pak Sudarpo sudah menyatakan hanya 3% niaga laut kita diangkut oleh kapal-kapal kita. Ya ini kan benar-benar memalukan. Apa kita mau biarkan terus begini? Apa kita harus terus-menerus bersandar kepada pelayaran tradisional di Ancol, di Pelabuhan Sunda Kelapa, di mana pelayaran interregional itu masih menggunakan kapal-kapal tradisional atau kapal kecil yang mengangkut kayu dan sebagainya. Jadi dengan demikian tidak bisa lain kita harus membangun kekuatan laut yang kuat, dan sumber daripada kekuatan kita untuk membangun itu dibuktikan dengan kemampuan untuk memperbaiki KRI Dewa Ruci yang kita miliki sebagai kebanggaan nasional. Dirgahayu Dewa Ruci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepleset ke bawah ya. Kepleset sih nggak merinding. Saya ingin mendownload Bapak Kasar, Bapak Ron untuk menyumbangkan lagu. Gimana Pak? Oke nggak Pak? Mau ya Pak ya? Benar ya?